Masih seputar coding ya, kita harus bersabar ya. Ini kemarin sudah ya. Ini sama dengan ini ya tidak gitu ya. Dan sudah ini kemarin sudah ya di video sudah. Ini kon enter kon merapikan ya. Selanjutnya kita masuk ke kontrol keputusan. Kontrol keputusan itu kalau di Excel digunakan if ya. Pernah menggunakan if di Excel? Masa belum? Lulus dan tidak lulus, males mikir ya. Kontrol keputusan kondisional if jika nilai kurang dari 75 maka remedi. Jika tidak lulus. Sudah pernah? Nah, ngono kok belum lali ya. Jangan berbohong. Tidak berbohong Pak, lupa ya wes. Kondisional kalau di Excel tuh if sama lookup ya. Kalau di bahasa pemrograman banyak pilihannya. Bisa if, bisa case, bisa yang lain. Ini ada if else, ada switch case. Dan pernyataan bersarang. Kondisional itu if else, switch case, dan pernyataan bersarang. Struktur if else, if kondisi 5A lebih besar dari 2, maka cetak ini atau katakan dibagi 2 lalu bilangan bulat. Jika tidak bukan bilangan bulat. Contohnya ya. Membandingkan. Contohnya A sama dengan 1, B sama dengan 1. Apakah A sama dengan B? Jika A sama dengan B, ketik ini sama dengan B. Ini lo ngisi, masukkan 1, nanti masukkan 2. Tapi ini pertama kita buat variabel A1, B1. Apakah sama? Jika sama, tulis sama dengan. Jika tidak, kembali. Tidak muncul. Ini sederhana ya. Ini lanjutannya. A sama dengan B, A sama dengan BN. Apa bedanya dan ini? Struktur pada baris 6 dan 8. Jiro, lu, pat, mo, nem, tu, olu. Pada bagian kondisi ialah A sama dengan B. If A sama dengan 2B gitu, sama dengan 2, sama dengan double terus B. Pernyataan yang dieksekusi jika kondisi benar terdapat pada baris ke-7. Apa ini eksekusi ini? Benar itu Jiro, lu, pat, mo, nem, tu benar ya. Struktur keputusan dapat menampilkan blok else yang akan dieksekusi apabila kondisi bernilai salah. Ini sama ini sama ya? Sama. Apa bedanya? Sama ya. Salah kopas ini. Jika kondisi sama dengan B, ini tadi kan gitu, sama dengan B. Jika tidak, else. Contohnya ini. Ini kita buat ya, coding. Saya copy ke apa? Ke WA. Ya. Copy. Taruh WA kelasmu. Kowe tekan ado ya, kelas lain kultum. Saya paste di sini. Paste. Jiran, bener gak? Ran. Jret. Oh, ini harus apa? Kasih angka 5. Ran. Bilangan ganjil. 72 ran. Bilangan genap. Benar ya? Jika bisa dibagi 2 dan habis 0 dulu ya, ora ono sisa. Jika mod itu loh, persen to mod itu loh ya. Mod 2 dibagi 2 dan habis sisanya 0, maka bilangan genap. Kalau tidak, maka ganjil. Gitu ya. Masih ingat persen modulo? Lupa. Kemarin kan sudah kan modulo
modulo lali. Wah, mengingatkan lagi ya. Modulo, kayaknya sudah ini. Ingatkan ya, 170 modulo. Di modulo, mod. Ini loh modulo. A mod B sama dengan persen ya, masih ingat? 12 dibagi 4 habis. Jadi A mod B hasilnya 0. Kalau 13 dibagi 4, 3 ada kelebihan 1, gitu ya. Masih ingat mod? Masih ingat? Perlu digambar? Walah. Ingat atau pura-pura lupa? Ora ono ingat dan lupa, ingat dan pura-pura lupa. Masih ingat modulo? Pembaginya berapa? Contohnya pembagi sama dengan 2 ya. Kalau 10 dibagi 2 berapa? 5. Ada sisa enggak? Sisa 0. Nah, ini modulo. Sisa ini loh yang muncul ini loh ya. Sama dengan modulo. Kalau 11 dibagi 2 ya 5. Tapi ada sisa 1. Jadi 11 mod 2. 11 mod 2 sisanya 1. Bukan sisanya 5, bukan. Sisanya ini loh sisanya. Paham ya, mod? Kalau ini saya ganti 4. 10 mod 4. Berapa? 2. Oke. Sisa? 2. Oke. Pemahamannya dari mana? 10 dibagi 4. Berapa? 2 ya. 2 kali 4, 8. 10 kurangi 8. 2. Jadi 10 mod 4. Sisanya 2. Ya, 10 mod. Mod sama dengan sisa. Gitu ya. Kita praktek. Tadi sampai ini ya. Mod itu menggunakan ini loh ya. Bilangan dibagi 2 sisanya 0, maka bilangan genap. Jika tidak, maka bilangan ganjil. Nah, ini munculnya. Sudah praktek? Nah, kan tinggal kopas. Jangan lupa rename. Kasih nama apa ini? Kasih nama apa di sini tadi apa? Bersarang. Nah, ini. Berapa ini? Latih berapa? If else. Mana tadi ini ya? Sudah? Kasih nama if else. Bersama kondisi, kondisional. If else saja. Kondisional 1. Programnya kondisional 1 aja ya. Sudah? Lanjut? Sudah bisa? Mudah kan? Kopas deh. Coba ngetik dewe. Kok lah salah ngetik ya. Mau nyoba ngetik dewe? Nah, kenapa? Nah, ngantuk. Kita lanjut. Saya tidak memaksa ya. Apabila kondisi makin kompleks, struktur if else dapat dikembangkan menjadi ini. Jika else if. Contohnya, belum masih. Contohnya apa? Nilai A, B, C. Jika lebih dari berapa? 95 A. Jika tidak, jika lebih dari 85 B, gitu ya. Jika tidak S lagi. Jika lebih dari 75 C, gitu ya. Jika tidak, dan seterusnya sampai B, C, D, E, gitu ya. Bisa? Bisa buat? Kalau di Excel kemarin karena saya cuma dasar tak isi tok ya.
Kalau mau if else itu if lagi, if berif itu loh ya. Kalau contohnya apakah nilai masukannya lebih besar dari ini perlu dipraktekkan? Perlu? Perlu praktek? Halo? Praktek tak praktek? No, paling sing ngelu kue. Praktek? Integer bilangan, scan F, D bilangan. Bukan program cek ganjil genap ya, tapi cek nilai ya, katanya ganti nilai ya. Kondisional ini tak download dulu. Ini tadi sudah saya download belum? Oh, belum ya, wes. Ini saya ganti nilai. Scan F, if bilangan lebih kecil, ini lebih kecil ya. Penulisannya gimana lebih kecil? Lebih kecil dari lebih besar ya. A itu lebih besar dari 95 ya. Benar? Halo? Lupa? Maka tulis nilai A. Nilai apa istilahnya? Nilai akhir A, ngono ya, nilai akhir A. Else if lagi. B. Else if bilangan lebih besar dari berapa lagi ini? 85 ya. 85 ke atas B ya. Maka B ini copy aja, tinggal mudah. Copy. Kita kan malas ya, pemalas-malas. Ini ya, else lebih besar dari 85, B lebih besar dari 75, C lebih besar dari 65 atau 45? 55 ya. D ya. Selain D, E gitu. Benar ya? 75C. Lebih besar dari 95A, lebih besar dari 85 B, lebih besar dari 75 C, lebih besar dari 55 D, selain itu E gitu kan. Tinggal else, terakhirnya else. Alah, else ini tinggal else saja. Print F nilai akhir E. Masukkan. Coba jalankan. Run. 72 ada yang salah. Terhalang ini. Apa yang salah? Conditional if function main ini. Main. If. Oh, else if tanpa spasi. Ya Allah. Benar ya, coba lihat. Oh, pakai spasi ya. Huruf besar ya, enggak boleh ya. Enggak boleh huruf besar, coba. Else if oh iya, beda ya. If kecil dan if besar beda ternyata.
paste, else, paste, coba run. Nah, benar, 72D, benar. Benar, kalau 75C, ya. Coba 5. Ulangan nilainya 5. Benar kan? Nah, mudah kan? Mudah sekali coding ya. Nek paham ya. Siapa yang belajar coding, mau belajar coding? Alvina mau pindah coding? Pusing, Pak. Ini kondisional 2, ganti 2 ya. Kondisional 2, simpan. Ini kalau modifikasi ya. Download kondisional 2. Perlu saya share? Saya taruh di WA. WA-mu kebak coding sesuai WA ning ngeluh. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Pak. Ya wis, tak isi lagi. Jret. Lanjut. Switch case. Tadi sudah menggunakan if ya. Sekarang switch case. Switch case eksperimen 1, konstan ekspresi, bukan eksperimen ya. Ekspresi 1, ekspresi 2, statement ya, default. Kalau sudah selesai break default. Masuk ke praktek aja, pusing-pusing. Nah, ini tak kirim ya. Biar langsung praktek. Sudah disimpan? Saya kirim. Sudah disimpan? Download atau terserah. Kita masuk yang ketiga, cache. Cache itu apa tadi katanya? Bersarang. Bersarang atau apa katanya? Keputusan switch cache. Switch cache kasih namanya gimana ini? Switch cache gitu aja ya. Switch cache 1. Oke, paste. Loh, iya bener ya ini. Modulo 4. Bilangan dibagi 4. Coba 1000. Run. Habis dibagi ya, orang sisa ya. Kalau 999 sisa 3. Bener enggak? Dibagi 4. Istilahnya kelipatan 4 ya. Kelipatan 4 sisa berapa? Coba 4 kali berapa? 9. Sisa 3 ya 996 ya. Bener. 996 dibagi 4 bisa. Kalau 99 asal aja ya. 856. Kalau 56 itu 53 aja. Run. Sisa 1. Coba dibagi 4. Ini bisa untuk mencari kabisat, non kabisat bisa ya kalau di ilmu apa? Ilmu Z atau falak ya. Sisa berapa? Mencari tanggal lahirmu kalau dijadikan hijriah itu gimana? Nah, itu menggunakan ini dulu. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 itu kalau masuk tahun hijriah itu tanggal berapa? Wah, golek ya. Ono carane ya. Tak tahu. Gak usah, saya kalender aja ya. Wong Google cepet tok apa ngitung. Saking praktisnya Google ya. 17 Agustus 1945 bertepatan pada tahun hijriah, bulan tanggal hijriah tanggal berapa? Mau golek Google lebih cepat ya daripada ngitung dewe. Dulu tidak ada atau kurang ya pakai Google ya, sekarang sudah ada. Sudah bisa? Switch cache ya, switchnya sisa pembagian. Kalau sisa pembagian nih loh ya, sisa pembagian modulo itu loh ya tadi modulo 4, sisanya berapa? Kalau sisa 0,
Sisa dibagi 0, sisa bagi 1, sisa bagi 2, sisa bagi 3. Bisa no sisa bagi 3? Bisa. 403. Coba aja run. Nah, bener ya. Sisa bagi 4. Ya ora iso wong pembagian 4 kok ya. Lanjut. Ada pertanyaan? Tidak ada. Mudah. Struktur kontrol keputusan bersarang. Ini saya simpan dulu. Benora hilang. Suitcase 1. Kontrol keputusan bersarang. Menggunakan if else. Hal ini disebut nested atau tersarang. Pada contoh berikut diberikan sebuah kode program yang memiliki struktur kontrol keputusan bersarang. Terusurlah program tersebut jika program diberi masukan 1000 dan 10. Ini maksudnya 2 ya. If yang tersarang. Apakah B lebih besar dari tidak sama dengan 0? Jika ya, A bagi B lebih besar dari sama dengan lebih besar dari 10, tekan 1, tekan 1. Itu mencari apa ini? 1000 dan 10. Apa ini? Kode program memiliki struktur kontrol keputusan bersarang. Tulisnya program berikut. A-nya 1000, B-nya 10. Ini masukannya ya. Coba ya. Perlu saya bagi? Bak coding kok itu ya. Bersarang ya. Sarang itu ya. If bersarang. Dua masukan. 1000 dan 10. Apa yang terjadi? Apa yang salah? Gimana? Oh, tidak boleh pakai apa? Tidak boleh pakai enter, spasi aja. Duh, masih tidak bisa. Return. Oh, returnnya yang salah. Ada nolnya? Ya biasanya ada nolnya ya. Walah Gusti, kurang. Terima kasih. Teliti sekali. Sok melu coding ya. Sok melu coding ya. Nggak mau apa? Ya memang rumit ya. Hidup itu rumit, perlu diurai ya. Itu 0. Tadi kopasnya kurang ya. Coba 1000 dan 10. Apakah B tidak sama dengan 0? A dibagi B lebih besar dari 10? Jika iya, maka 1. 1 itu apa? Bilangan. Apa ini istilahnya? 1000 dan 10. Jika tidak, min 1. Apa ini? Mencari apa ini kira-kira? 1000 dan 10 itu apakah B tidak sama dengan 0? Ya, nek dibagi sama kan otomatis 1 ya. 1000 bagi 1000, 1. Jika A dibagi B, 1000 dibagi 10 lebih dari 10, di atas 10, kan bukan dibagi 1 kan? Jika 1000 dibagi 10 lebih besar dari 10, 1000 bagi 10 berapa? 100. Maka 1. Jika tidak, kebalikannya min 1. Coba ganti 50. 50 lebih besar dari benar. 50 dibagi 10 lebih besar dari 10. Min 1. Cari apa ini? Nah, kira-kira ada rumus seperti ini cari apa? 50 dan 10 itu min 1. Faktor persekutuan terkecil. Bukan.
Faktor persekutuan itu terbesar ya. Wah, enggak tahu. Enggak ada keterangannya ini ya. Lanjut. Membagi bilangan tingkat kesulitan bintang 2. Buatlah sebuah program dari diagram alir 3 membagi bilangan yang tersedia pada bagian algoritma di awal unit ini. Buatlah sebuah program dari diagram alir 3. Diagram alir 3 mana? Ada, di atas ada. Ini kemana ini? Ini ya, bilangan penyebut sama dengan 0 jika ya pembilang atau penyebut print hasil n. Jika penyebutnya 0, penyebut tidak boleh 0 kembali. Langsung berakhir ya, tidak kembali ya. Ini disuruh piye buka loro piye, bisa split enggak ini? Enggak ada fasilitas split ini. Kalau di Word kan ada. Saya buka 2. Kita apa istilahnya? Kita capture aja ya. Buatlah sebuah program dari diagram alir 3 membagi bilangan yang tersedia pada bagian algoritma di awal unit ini. Buatlah sebuah program dari diagram alir 3. Ini ya. Kalau dibuat program gimana? If ya. Pembilang, penyebut. Jadi ada 2 bilangan, pembilang dan penyebut ya. Pembilang ke atas, penyebut itu bawah. Masih ingat matematika dasar? Atau sudah lupa? Wah, matematika remedi nih balik ini. Membuat rumus latihan. Seret ini. Ini supaya tidak terhalang gimana ini? Ben ketok iki lho. Diperkecil. Oke lah. Wah, kacau. Ya. Tadi apa? Kasus 2 namanya. Problem 1 ya. Problem 1. Kasih nama problem 1. Akan apa ya, kita banyak praktek. Sayangnya kalian tidak mau praktek sendiri, harus dituntun. Mau saya kasih tugas lagi. Ngasih tugas mudah, ngoreksi sih males. 2. Scan DD, A dan B, pembilang. A itu pembilang ya, B penyebut ya. Kita ibaratkan ini ya. Atau kita baca pembilang. Pembilang. B penyebut. Ini masukkan ke pembilang, ini masukkan ke penyebut. Variabelnya tinggal diganti. Apakah pembilang? Pertanyaan apa? Penyebut lebih, if B lebih sama dengan 0. Oh, ini ya. Tidak sama. Penyebut sama dengan 0 ya, maka oke. If penyebut sama dengan 0, sama dengan 2 kali ya, masih ingat? Maka tulis print F, ini hapus. Print F penyebut tidak boleh, ini tidak bisa di ya wes. Penyebut tidak boleh 0. Bisa dikopas tidak? Saya kan malas nulis. Bukan malas sih, kesulitan memegang mic sama ngetik satu jari kan malas sekali. Repotkan, bukan malas ya. Ketimbalan malas kabeh kowe ya. Penyebut tidak boleh 0. Ini kasus ini. Else
Oh, ini tambah penyebut terus hasil. Hasil. Else print, else sama dengan hasil sama dengan hasil sama dengan pembilang bagi penyebut. Oh, ini real, ini bilangan real ya, bukan bilangan bulat ya. Bagi penyebut. Ini ya, pembilang dibagi penyebut. Terus print hasil. Ini hasil penulisan hasil gimana kemarin? Lupa saya. Setelah N, lupa saya. Wah, kontolek nah ya. Penulisan hasil gimana? Wah, buka nah ya. Yang nilainya hasil tuh operator. Oh, ini apa? Ali. Hasil tik loro DN ini ya. DN. Lalu N. Ini anak N ya. Hasil D karena desimal. Akhir terus N gitu. Oke. Aja copy. Oh, gak iso iki, gak iso di copy. Jane di iso ya. Gak iso di blok. Ya, ketik manual lagi. Hasil titik loro DN. D. Gini ya. D N bener, koma hasil sama dengan hasil. Hasil sudah dideklarasikan? Sudah. Hasil, tapi ini bukan desimal, float ya. Oh, bukan desimal apa? Bukan double, ini double ya, float ya, real. Real itu apa ya? Bukan bilangan bulat. Nanti hasilnya ya tidak desimal. Kalau kita D ya hasilnya bilangan bulat. Diganti apa ya? Bukan D apa? F. Coba run. 50 dan 10 run. Dread, apa yang salah? Oh, ini hasil. Titik koma. Oh, enggak, if. Kok 00? 50 dibagi 10. 50 bagi 10, 5. Hasilnya 0. Coba dibalik 10 dan 50. Apa yang salah? Hasil pembilang dibagi penyebut. 10 dibagi 50. Pembilangnya apa tadi? Kita pause dulu. Sudah ketemu? Kenapa hasilnya 0? 10 dibagi 5 kan otomatis 0, ya. 0, karena 0, ini tidak boleh integer. Harus ganti pecahan. Maka ini harus istilahnya di enter ya. Float atau apa kalau tidak salah. Nah, float ya. Saya cek yang sebelum-sebelumnya. Operator float ya. Integer yang operator 3. ABCDX integer semua. Kasus 3. Integer semua. Kasus 2. 1, 2, 3 enggak. Kasus 1 desimal. Desimal apa? Float, bener float ya. Oke. Kita jalankan. Run. 10 dibagi 5, kenapa tidak bisa? Float.
Apakah ininya salah? Ganti D. Hasilnya 0. Betul tadi kok. Betul tadi kok, desimal kok. 10 dan 50. Kenapa? Walah. Penyebut. Kurang? Mana? Tidak masalah. Karena yang dalam tanda kutip ditulis apapun tidak masalah. Gitu kan? Nah.